warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Muji Widayati dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Islam masih di Jawa tentunya, yaitu kerajaan Cirebon ya. Oke, seperti biasa, pembahasan pertama kita bahas tentang letak geografis, di mana letak geografis kerajaan Cirebon ini ya terletak di Jawa Barat, tepatnya di pantai utara bagian Jawa Barat. Nah, jadi Cirebon ini seperti Banten kemarin ya, letaknya itu dekat dengan pantai utara Jawa bagian barat. Nah, gitu. Itu untuk letak geografisnya. Kita lanjut untuk kehidupan politik ya. Kehidupan politik kerajaan Cirebon ini memiliki ciri khas tersendiri ya. Ciri khasnya apa, Bu Muji? Kita bahas yang pertama kali adalah raja pertamanya. Nah, raja pertama dari kerajaan Cirebon itu adalah Raden Syarif Hidayatullah ya, yang sering dijuluki dengan Sunan Gunung Jati. Nah, ini raja pertama sekaligus sebagai wali songo yang menyebarkan agama Islam ya, khususnya di wilayah Jawa Barat. Nah, ini unik sendiri ya, kerajaan apa ini Cirebon, karena apa? Syarif Hidayatullah itu selain raja pertama ya, Syarif Hidayatullah itu juga sultan yang membawa kerajaan Cirebon itu mengalami puncak kejayaan ya. Jadi ini raja pertama sekaligus raja mengalami puncak kejayaan, yaitu Syarif Hidayatullah yang gelarnya Sunan Gunung Jati ya. Tentunya mengalami puncak kejayaan itu tentunya ada beberapa perkembangan ya di masa beliau. Salah satunya adalah ya Sultan ya Syarif Hidayatullah ini tentu menyebarkan ajaran Islam ya di Jawa Barat. Nah, ini sekaligus untuk memperluas wilayah kekuasaan Cirebon gitu. Kemudian ya perekonomian di masa Sunan Syarif Hidayatullah itu juga mengalami kemajuan ya, karena tadi letaknya yang strategis dekat dengan laut utara Jawa Barat, itu nanti membawa perekonomiannya adalah perdagangan ya. Jadi kemudian rakyat juga makmur sejahtera itu di masa Sultan Syarif Hidayatullah ya. Jadi ini adalah sosok sang raja pertama, sosok raja mengalami puncak kejayaan, sosok Sunan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa bagian barat gitu ya. Jadi ibaratnya ini Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ini adalah pelopor penyebar agama Islam di wilayah Jawa Barat. Nah, setelah meninggalnya Syarif Hidayatullah itu ya, pemimpin kerajaan Cirebon ini tidak secakap beliau ya, tidak sehebat beliau ya. Jadi ini membuat perlahan-lahan ya, lama kelamaan ini Cirebon mengalami kemunduran. Jadi ada beberapa raja sih ya, setelah Syarif Hidayatullah ada Sunan Panembahan Ratu I, Sunan Panembahan Ratu II ya, yang kemudian nanti sampai titik berakhirnya kerajaan Cirebon. Nah, untuk kehidupan ekonomi kerajaan Cirebon jelas ya, tadi sudah Bu Muji sampaikan, karena letaknya itu dekat dengan laut Jawa bagian utara Jawa Barat. Nah, itu pastinya ya kehidupan ekonominya adalah perdagangan ya, perdagangan. Selain itu juga mereka banyak yang menjadi nelayan-nelayan dengan penghasilan utama adalah ikan. Perlu kalian ketahui juga kata Cirebon ya, itu juga beberapa ada yang menyebutkan kalau Ci itu artinya adalah air, Rebon itu adalah udang. Nah, jadi tidak heran kalau ya di kerajaan Cirebon ini penghasil utamanya adalah terasi ya. Terasi ya, jadi terasi itu kan dari udang ya. Jadi penghasilan utama perdagangan dari Cirebon itu salah satunya adalah terasi.
nelayan perdagangan. Apakah kapal-kapal barat juga ikut transit, ikut singgah di wilayah Cirebon? Ya jelas ya, tentu. Kapal-kapal Belanda itu juga beberapa kapal asing seperti kapal Belanda, kapal orang-orang Islam itu singgah di dekat pantai Cirebon gitu. Lanjut untuk kehidupan sosial kerajaan Cirebon ya, pastinya karena raja pertamanya ini adalah penyebar agama Islam pertama di Jawa Barat, tentunya kehidupan masyarakatnya ini berlandaskan syariat Islam ya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang menyebutkan Cirebon itu artinya caruban ya, memiliki arti campuran ya. Jadi di dalam masyarakat itu terdapat campuran dari beberapa golongan ya, ada golongan bangsawan ya, ada golongan masyarakat biasa, ada pedagang-pedagang Cina yang ikut berdagang di Cirebon dan sudah memeluk agama Islam. Itu kehidupan sosial. Kemudian untuk kehidupan budaya di kerajaan Cirebon, nah ini peninggalannya banyak berupa keraton-keraton ya, keraton Kanoman, keraton Kasapuhan, keraton Cirebon ya, ada peninggalan-peninggalan dari Gendong Cina juga ya, ada beberapa peninggalan di Cirebon, kerajaan Cirebon ini. Yang terakhir kita bahas akhir dari kerajaan Cirebon ya, lagi-lagi kalau kita lihat kerajaan-kerajaan baik Hindu, Buddha atau Islam itu rata-rata pasti mengalami perpecahan di dalam keluarga kerajaan. Nah, ini sama juga di kerajaan Cirebon ya. Ketika di masa detik-detik terakhirnya Sultan Panembahan Ratu II itu akhirnya Cirebon terpecah menjadi dua ya. Ada Kasultanan Kasapuhan dan Kasultanan Kanoman. Ya, ini sangat disayangkan sekali. Jadi awalnya Cirebon itu kerajaan yang besar hingga akhirnya pecah menjadi dua kasultanan ya, yang dipimpin oleh sendiri-sendiri pangeran. Nah, ini dimanfaatkan tentu saja ya, Belanda suka sekali ya kalau melihat kondisi yang seperti ini, pasti selalu melancarkan politik divide et impera-nya. Nah, setelah pecah tadi ya, Kasultanan Cirebon akhirnya juga terpecah menjadi kecil lagi ya, Kasultanan Kanoman, Kasepuhan, Kacirebonan ya, itu jadi akhirnya terpecah-pecah dan lama-kelamaan Cirebon mengalami kemunduran. Cirebon dalam dunia politik itu selalu diikut campuri oleh pihak Belanda. Nah, lama-lama Cirebon akhirnya mengalami kemunduran dan berakhir gitu ya. Itu saja penjelasan dari Bu Muji ya. Dalam kesempatan ini Bu Muji jelaskan tentang kerajaan Cirebon. Untuk materi berikutnya minggu depan ya, next time ditunggu saja ya. Jangan lupa selalu lihat channel Bu Muji, like dan subscribe ya yang belum. Terima kasih, semangat belajar terus di rumah ya. Semangat untuk PJJ daring di rumah, taati protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.